Suci semuanya. Sangat kangen ya atas kesempatan yang diberikan pada saya, Mimi Condro, dan sisyong saya, Tan Livin, untuk menjadi moderator pada hari ini. Tema hari ini yaitu berbakti ya. Karena berhubungan dengan kita udah mau memasuki bulan 7 penuh berkah, itu adalah salah satu wujud bakti kita kepada orang tua. Kita langsung saja ya, mari kita saksikan video Master Cheng Yen bercerita Mogalana menolong ibunya episode 49. Nah, Sesyong Suci dalam video ini menceritakan pada masa wasa di mana bulan keempat pertengahan 15 bulan 4 penanggalan lunar sampai 15 bulan 7 itu selama 3 bulan. Pada masa wasa itu para bisu sangha berdiam di satu tempat atau di satu wihara untuk melatih diri ya. Selama 3 bulan digunakan untuk merenung dari mana kehidupan mereka berasal. Nah, saat itu Mahamogalana membuat mengingat ibunya, maka beliau bermeditasi ya untuk mengetahui keberadaan ibunya. Ternyata ibunya terlahir di alam setan kelaparan, Cai Er Kuicong ya. Karena saat itu ibunya tidak memahami hukum karma, penuh dengan tancense ya, ketamakan, kebencian, dan kebodohan, maka membunuh banyak makhluk hidup. Karena itu terlahir di alam setan kelaparan. Mahamogalana ingin membantu ibunya dengan kekuatan batin, tetapi tidak bisa walau ia sangat sakti. Sehingga Yang Mahamogalana menghadap Sang Buddha. Saat itu Sang Buddha berkata, karma buruk ibumu berat bagai gunung Semeru. Dibutuhkan kekuatan dan ketulusan. Para praktisi baru bisa menolong ibumu. Engkau juga harus tulus memberi persembahan bagi para anggota Sangha. Walau ia termasuk salah satu pemimpin Sangha juga saat itu ya. Nah, saat itu Mogalana memanfaatkan waktu setelah wasa, mengundang anggota Sangha berdoa dengan tulus, dan melakukan pelimpahan jasa atas segala perbuatan baik yang dilakukan bagi ibunya. Maaf, slide keempat, Sesyong. Nah, makna upacara ulambana atau putu, yaitu menolong yang tergantung terbalik, kata Master. Putu itu, namun zaman sekarang demi melakukan upacara sembahyang, banyak nyawa yang dikorbankan. Benih karma yang ditanam ini sungguh menakutkan. Master bilang, 真正的普渡就是为什么不要普渡人生，普渡众生 gitu. Jika ingin menolong mereka yang menderita, mengapa tidak menolong sesama manusia? Mengapa tidak berusaha menolong makhluk lain? Kita hendaknya membiarkan hewan-hewan hidup aman dan tentram, sehingga umat manusia juga dapat hidup dengan aman dan tentram. Nah, ulambana di sini memiliki makna membebaskan semua makhluk dari penderitaan, melindungi, mengasihi semua makhluk. Untuk itu, setiap orang hendaknya bervegetarian, menjaga kemurnian hati untuk melestarikan bumi lewat pola hidup bervegetarian. Kita menyelamatkan makhluk hidup dan menyayangi kehidupan. Ini slide kelima ya. Tetapi menurut tradisi, bulan 7 ya dianggap sebagai bulan buruk bagi kebanyakan orang. Master bilang itu tidak benar ya. Bulan 7 Imlek adalah merupakan bulan 7 penuh berkah dan penuh sukacita bagi Buddha. Karena banyak praktisi yang menyelami Dharma dan tercerahkan saat itu. Karena itu Buddha merasakan sukacita. Jadi kita harus memiliki keyakinan yang benar, jangan percaya tahayu,
kepercayaan tahayul membuat kita mudah berbuat keliru ya. Nah, di sini Sesiong Tan Livin mau bercerita sedikit menggambarkan tentang pemahaman yang salah di masyarakat. Ya, silakan Sesiong. Malam Sesiong Cici. Saya mau cerita sedikit itu, saya tidak mau mengatakan itu dari siapapun ceritanya. Sebenarnya ini cerita sudah diulangkan oleh beberapa kita punya pemuka agama Buddha, digambarkan dalam satu cerita aja. Nah, cerita ini judulnya aja dari saya Sesiong Cici ya. Ini yaitu Master Chengnya kan sering bilang ke kita, ini bukan Master Chengnya punya judul Sesiong Cici ya. Saya cuma mengatakan Master Chengnya kan selalu membimbing kita, jangan punya pandangan yang salah, jangan terlalu fokus pada sesuatu yang memang harus tidak baik, yang harus kita rubah. Nah, contohnya, banyak kan hal-hal yang sudah tidak mengikuti perkembangan zaman ya, Sesiong Cici ya. Nah, saya mau coba menggambarkan apa yang Master Cheng suruh kita, jangan zico, jangan terlalu kaku pada satu hal. Bila harus berubah punya, kita harus berubah. Tapi saya gambarkan dalam bentuk cerita aja ya, Sesiong Cici ya. Ini saya mulai ya, Sesiong Cici. Yaitu pandangan dan pola pikir yang salah. Jadi, wah, ini ceritanya ini ada satu orang laki-laki, lebih kurang umurnya kita anggap dia 60 tahun. Dia itu sangat rajin sembahyang. Karena sangat rajin sembahyang setiap hari dengan tulus dan ikhlas, tidak pernah terlewati. Sangat disiplin. Ya, lap meja altar, ganti cangkir teh setiap hari juga Sesiong Cici. Nah, ini dilakukan tuh udah sampai hampir 35 tahunan. Karena seseorang itu rajin sembahyang, ya, yang dilihat oleh Tuhan adalah tulus dan ikhlasnya. Nah, oleh karena itu kan keadaan ekonomi dia kan juga membaik dong selama hidupnya Sesiong Cici ya. Nah, umat ini itu punya 8 anak. Nah, semua sukses dalam pendidikan, karir, keluarga. Ya, anak-anak tersebut juga sangat berbakti ke orang tua karena dia pendidikan keluarga itu bagus. Dewa yang dia sembahyang ini kita gambarkan sebagai seorang dewa yang gagah perkasa, naik kuda, pakai golok panjang. Nah, suatu hari itu terjadilah banjir besar. Banjir itu menenggelamkan hampir 50% kota. Nah, saat banjir besar itu datang, hari pertama itu kan banjir mulai tinggi ya, kira-kira 1 meter lah tingginya. Pemerintah kita itu mengirim tim SAR dengan perahu karet nih kan. Hari pertama udah banjir 1 meter, udah bahaya ya Sesiong Cici ya. Datang ke rumah. Nah, si umat ini. Tapi si umat ini menolak dan bilang, saya akan tetap bertahan. Nah, umat bilang, saya akan berdoa. Saya yakin, karena selama ini saya berdoa, saya selalu dikabulkan. Saya akan berdoa dan pasti ada pertolongan dari yang saya sembah, saya yang puja. Hari pertama. Besoknya lagi, banjirnya makin naik. Banjir itu sudah mencapai 2 meter. Perahu karet ini datang lagi untuk menolong ke rumah si umat ini. Si umat ini bilang, maaf ya, saya tetap kekuh menolak dan saya akan tetap bertahan berdoa. Saya sangat yakin dewa saya akan datang menolong saya. Ternyata hujan masih lebat. Malam hujan makin lebat lagi dan makin lebat lagi. Air juga makin tinggi. Di hari ketiga, banjir sudah mencapai 3 meter. Nah, sekarang yang datang bukan perahu lagi, Sesiong Cici. Karena kan pemerintah itu sangat memperhatikan warga ya. Dikirimlah helikopter udah lebih canggih, Sesiong Cici. Hari pertama kan perahu karet, hari kedua perahu karet lagi. Nggak seru kayaknya ya, karena banjir udah tinggi, udah nyampe 3 meter, kirimlah helikopter datang untuk nolong dia. Nah, lucunya gini Sesiong Cici. Si umat ini, dia tetap punya prinsip yang dia pegang selama 35 tahun. Yaitu, gua kalau berdoa dengan tulus ikhlas, ya pasti itu dewa akan datang tolong saya. Dia kan berpikir begitu, pandangannya begitu. Nah, di hari keempat, selesailah sudah Sesiong Cici. Si umat ini meninggal dunia karena banjir sudah capai bumbungan rumah atapnya. Atapnya semua sudah tenggelam.
rumah pun nggak ada. Jadi dia mau kemana? Ceritanya kan si umat ini udah meninggal ya, Sisyung ya, karena dia punya pandangan satu bahwa saya sembahyang dan dewa saya akan datang tolong saya. Nah, setelah meninggal, ini si umat ini ceritanya ketemu dengan dewa yang dia sembah. Nah, dia protes dong, Sisyung ya. Dia ketemu dewa ini. Si umat ini ngomong gini nih, wahai dewa, saya dengan sangat tulus sembah kamu selama 35 tahun. Setiap hari saya ganti teh, cai cap go, saya sembah buah. Nah, tapi kenapa pas ada bencana ini, dewa tidak tolong saya? Dia protes ya. Kalau protes tuh enak Sisyung ya. Dewa jawab nih gini, loh, di hari ke-1 kan saya sudah datang tolong kamu toh, dengan perahu karet. Tapi kamu nggak mau ditolong. Nah, si umat protes lagi. Lah mana saya tahu kalau perahu karet itu yang dewa suruh datang tolong saya. Si dewa ngomong gini, oh mungkin itu salah paham, kamu masih belum mengerti, punya pandangan yang berbeda. Tapi ingat ya, hari kedua, saya kan datang lagi loh, kirim perahu karet yang kedua. Tapi kamu tolak juga. Kamu pindahkan meja altar itu ke atap. Kamu berlutut terus di situ tiap hari. Minta pertolongan. Ya kan? Nah, umat ini bawa kambon nih. Dia jawab, nggak bisa gitu dong dewa. Kan tidak ada petunjuknya katanya. Dewa bilang, wah, kamu ini gagal paham ya kayaknya ya. Oke dah gini. Hari ketiga, saya kan kirim helikopter loh. Tapi kamu kekuh, tidak mau juga kan? Akhirnya kamu meninggal dunia. Nah, ini kan pembicaraan nggak nyambung nih. Umat ini protes lagi. Menurut apa yang saya baca di buku ya, dan apa yang saya alami ya, Dewa. Ke Dewa kalau datang itu pasti naik kuda. Pegang golok panjang, dan elus-elus jenggot. Nah, ini yang datang semuanya itu tidak seperti yang digambarkan di buku. Dan yang saya sembah di altar. Dewa jawab lagi. Gini ya nak, banjir di tempat kamu itu sudah capai 3 meter. Rumah kamu saja tenggelam. Piye toh kalau saya naik kuda ke tempat kamu? Mati dong kuda saya yang saya tunggangin. Gimana masuk tuh banjir 3 meter? Nah, apa iya hidung dan mulut kuda bisa dipasang tabung oksigen? Si Dewa jawab gitu. Nah, umatnya protes lagi. Dewa kan kalau tampil sambil elus-elus jenggot yang panjang kan, dan menghunus golok panjang dengan sangat wibawa. Dewa jawab, nah, ingat ya, banjir itu sudah mencapai 3 meter. Kalau saya berenang ke tempat kamu, kan kuda nggak bisa masuk. Baju dan jenggot saya juga basah kuyup, nak. Terus gimana mau elus-elus jenggot di depan kamu? Nah, dan kalau kamu pikir saya datang bawa golok yang panjang, seperti yang apa yang kamu gambarkan dan kamu sembah di altar, nanti warga sekitar itu akan pikir bahwa saya datang tuh mau rampok kamu. Dan lagi ya nak, kalau golok yang saya pegang itu kamu ganti dengan HP, ya sesuai dengan patung yang kamu bikin dan kamu sembah di altar, maka kamu akan bilang, loh Dewa, saya kan sudah kirim pesan pakai WhatsApp ke Dewa. Kenapa Dewa tidak balas chatting pesan yang saya kirim? Nah, ini kan ceritanya kan ini ada kesalahpahaman ya, Sisyung ya. Cerita di atas ini meminta kita kembangkanlah kebijaksanaan. Pola berpikir tuh harus dirubah. Jangan terlalu kaku dengan kebiasaan tradisional yang salah. Nah, cerita ini saya bagi 2 sesi, Sisyung ya. Ini yang sesi pertama kan si umat ini sudah meninggal dan protes dan protes dan protes terus dengan pandangan yang salah. Nah, selanjutnya kita sekarang melanjut ke slide selanjutnya, Sisyung. Nah, ini kita masuk dulu ke cinta kasih. Video dulu, Sisyung. Yang video ke-6, Sisyung. Sisyung ya.
ini cerita yang tadi kan adalah cinta kasih seorang ibu ya, bagai bodhisattva. Nah, kita slide kelima, Susyung. Nah, kita terlahir di dunia ini, di salah satu keluarga, itu pasti karena kita ada jalinan jodoh yang selalu kita dengar setiap pagi ceramah Master Cheng Yen. Nah, hukum karma itu selalu bertautan, Susyung Suci. Tidak mungkin berdiri sendiri. Dan ada satu hal kalau saya sangat yakin, Susyung Suci ya. Hukum karma tidak akan pernah salah tempat. Hukum karma tidak akan pernah di waktu yang salah. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan, itu semua bertautan dengan karma. Believe it or not, kalau kita tenangkan pikiran, kita melakukan sesuatu, itu pasti ada terjadi akibatnya di depan. Begitu juga kita di Suci. Kenapa murid dan guru bisa bertemu? Nah, itu juga karena ada ikatan di masa lalu dengan Sang Zen. Berkah baik kita berbuah. Kita diberi kesempatan mendengar ceramah yang menyadarkan kita. Tapi di zaman sekarang, banyak yang tidak mengerti apa kata dan arti berbakti. Hampir semua, saya tidak berani mengatakan 100%. Hampir semua orang tua akan berusaha sekuat tenaga untuk memberi yang terbaik bagi anaknya. Segala seumur hidup, mereka lakukan demi mereka. Hidup sederhana, berhemat, yang mereka lakukan semua demi anak-anaknya. Seperti video di atas tadi, sang ibu rela mempertahankan janinnya, seperti bodhisattva mencintai semua makhluk. Ia rela mengorbankan nyawa demi anaknya. Demikian juga sebagian besar orang tua pasti rela mengorbankan yang ada di tubuh dia demi anaknya. Contohnya, saya yakin di sini juga banyak orang tua sangat sayang sama anak. Dia pelihara matanya, mengatakan kepada anaknya, bila suatu hari kamu butuh mata saya, anakmu butuh, artinya cucunya, silakan ambil. Karena saya sudah tua, tidak perlu melihat. Saya sudah melihat sekian puluh tahun. Dan juga ginjal. Orang tua yang bijaksana, dia akan menjaga badannya. Jam tidur, jam 10 malam, bangun jam 5.30 subuh, atau jam 6 pagi. Kenapa dia lakukan? Orang tua yang bijaksana, dia melakukan ini semua demi anak dan cucunya. Kenapa? Bila tubuh sehat, si orang tua tubuh ini sehat, sampai dia tua, contoh aja ginjal. Ginjal ini adalah fungsi utama dari organ tubuh kita. Dia mengolah darah, membersihkan, membuang racun-racun. Dia menjaga badan dia. Supaya kenapa? Amit-amit kalau ada karma buruk terlahir di cucunya. Maka si orang tua ini pasti bilang, silakan ambil ginjal saya 1 biji. Buat anak kamu, yaitu cucunya. Nah, itulah orang tua bijaksana. Itu ada terjadi. Tapi juga memang ada orang tua juga yang sebagian tidak begitu. Ya, mungkin banyak faktor kita nggak boleh bicara Susyung Suci. Jadi saya sini mengatakan bahwa sebagian besar orang tua itu pasti mencintai anaknya. Dan saya yakin, cinta itu tanpa batas, tidak pilih kasih. Anak butuh, badan pun dia korbankan. Cucu butuh, mata pun dia berikan kepada cucunya. Contoh seperti ini contoh seperti ini banyak juga kita lihat di Suci. Yaitu kita punya Susyung dan Suci sudah tanda tangan, ya, bila suatu hari meninggal, dia punya organ tubuh, dia mau sumbangkan kepada yang butuh. Yang saya dengar beberapa di Sifasyang, yaitu kita punya Susyung Hoklai. Ada juga beberapa Susyung yang juga begitu, dan Suci. Maaf, saya tidak bisa menyebut semuanya ya. Nah, itu juga merupakan suatu teladan bagi kita semua. Dan menjadi inspirasi atau contoh bagi yang lain. Nah, bukan hanya ibu ya, sang ayah juga bersusah payah menghidupi keluarga, bekerja keras memberi pendidikan serta penghidupan yang terbaik untuk anaknya. Mari kita saksikan video tentang ayah, slide nomor 7.
Sesyong. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Nah, Sesyong Suje sekalian, kita bisa lihat ya pengorbanan sang ayah demi anaknya. Rela menyembunyikan segala kesusahannya demi membahagiakan sang anak. Walau pada akhirnya si anak mengetahuinya dan mengatakan ayahnya berbohong. Tetapi itu dilakukan semua adalah demi kebahagiaan dan demi kehidupan yang layak bagi anaknya. Slide selanjutnya, Sesyong. Untuk itu, seperti kata perandangan master ya, berbakti pada orang tua adalah landasan dari kebajikan. Apa yang kita lakukan, semua perbuatan baik yang kita lakukan, itu adalah wujud bakti kita pada orang tua. Seperti kalau di Seci ya, master adalah sebagai ibu kita. Nah, bagaimana kita menunjukkan bakti kita kepada master, kepada sang Ren, adalah dengan bervegetarian. Bagaimana kita mendengarkan dharmanya, menyerap ke dalam hati, dan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah wujud bakti kita pada master kita. Selanjutnya, slide nomor 9 ya. Tidak pernah memikirkan betapa besar budi orang tua kepada kita. Terhadap orang tua tidak hormat,
Tidak berbakti sungguh membuat orang tua sedih. Kalian semua tahu, selama 10 bulan masa kehamilan ibu, perutnya seperti terbebani barang berat. Duduk berdiri pun tidak bisa tenang, tidak enak makan, tidur pun tidak nyenyak, seperti lama kena sakit, uring-uringan. Saat kehamilan memasuki masa melahirkan, masih harus merasakan kesakitan yang luar biasa. Darah mengalir kemana-mana antara hidup dan mati. Setelah melewati berbagai penderitaan, baru melahirkan anak. Ibu masih mengkhawatirkan apakah anaknya selamat. Setelah tahu anaknya lahir dengan selamat, baru merasa tenang hatinya. Setelah anak lahir, tidak pernah meninggalkan gendongan ibu. Menyusui anak, meski tangan dan kaki linu tetap merasa senang. Masih harus membersihkan pakaian kotor anak. Bila anak pipis di ranjang, ibulah yang tidur di tempat anaknya. Merelakan tempat yang kering dan bersih untuk anaknya. Tidak ada kata keluhan. 3 tahun dalam pelukan. Yang diminum oleh anak adalah air susu ibu. Darah ibu membuat ibu menjadi lelah dan kurus. Dari bayi yang hanya bisa menangis, menjadi anak-anak, remaja, dan dewasa. Orang tua entah menghabiskan berapa banyak upaya mengajari anak sopan santun dan budi pekerti. Setelah anak tumbuh dewasa, orang tua masih sibuk mempersiapkan pernikahan anaknya, mempersiapkan dana mendukung usaha anaknya, agar anak bisa lebih cepat menikah dan mandiri. Kasih sayang orang tua terhadap anaknya sungguh dilakukan dengan segala daya upaya, tapi tidak pernah di depan anaknya membahas kata balas budi, juga tidak mengharapkan balas jasa anaknya. Saat anaknya sakit, orang tua menjadi lebih khawatir. Seringkali karena khawatirkan anaknya, malah menimbulkan penyakit pada diri sendiri. Menunggu hingga anaknya kembali sehat. Penyakit cemas di hati ibu baru bisa berangsur-angsur pulih. Melewati berbagai rintangan dalam mendidik, berharap anak segera tumbuh dewasa. Tetapi ada anak yang begitu dewasa, tidak tahu membalas budi dan merawat orang tuanya. Ajaran orang tua tidak digubris atau ditentang. Sampai-sampai melotot seperti musuh. Di pergaulan, keluarga memusuhi saudara yang lebih tua, memukul saudara kandung sendiri, tidak mempedulikan nasihat orang, sungguh membuat orang merasa sakit hati dan kecewa. Meski berpendidikan, tapi tidak mendengarkan wejangan para tetua, nasihat orang tua dan saudara, selain tidak mendengarkan malah melawannya. Keluar masuk rumah tanpa menyapa orang tua, tutur bahasa dan gerak-geriknya tidak sopan. Segala tindakannya diputuskan sendiri. Sama sekali tidak menghargai orang. Biarpun orang tua dan paman kadang menasehatinya, tetapi karena merasa sayang pada yang muda juga masih tidak tahu apa-apa hingga dibiarkan. Tetapi pada akhirnya, kelakuannya semakin beringas dan kejam. Selain tidak mendengarkan nasihat, bahkan timbul dendam di hati. Akhirnya meninggalkan sanak saudara dan teman baik, malah bergaul dengan orang yang jahat dan merugikan. Lama-kelamaan bersifat suka membalikan fakta, merusak diri sendiri, bodoh sekali. Begitu dibujuk oleh orang jahat, lalu meninggalkan orang tua dan keluarga, meninggalkan kampung halaman, berkelana, atau berkelana berdagang mencari nafkah, melakukan berbagai hal, seiring waktu umur pun bertambah. Ada juga yang menikah dan berkeluarga di luar. Ada juga yang sampai meninggal tidak kembali ke rumah, sama sekali tidak memikirkan dari mana asal badan fisik ini.
Susiung Suci, ini kembali lagi lanjutan ya. Tadi kan sesi pertama yang saya cerita yang mengenai banjir, terus dia meninggal. Nah, ini sekarang lanjutan keduanya Susiung Suci. Lanjutannya itu judulnya juga sama, yaitu pandangan yang salah dan pola berpikir yang salah. Setelah ini orang tuanya meninggal, anak-anak ini masih terbebani doktrin, yaitu yang telah meninggal punya kesaktian bisa memberkahi yang masih hidup. Lucu ya? Padahal kalau kita berpikir sesuai dengan apa yang kita arahkan selama ini, yang meninggal itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Justru yang masih hidup di dunia ini, yang diberi kesempatan melatih diri, berbuat kebaikan, dan pelimbahan jasa kepada yang sudah meninggal. Sudah jelas ini artinya bahwa yang meninggal tidak mungkin punya kesaktian atau kemampuan memberkahi yang masih hidup, apalagi masih dalam bentuk arwah, kecuali sudah alam dewa atau brahmana ataupun arahat ya, Susiung Suci. Nah, saya lanjut ceritanya. Karena orang tua yang tadi umur 65 ini sudah meninggal, ke-8 anaknya timbullah ketamakan dalam hati dia. Mereka berpikir, wah, saya kalau setiap cembeng atau setiap cai capo, katakanlah cembeng ulambana, saya kalau mempersembahkan sesuatu, itu pasti berkahnya luar biasa. Nah, sekarang kita hitung Susiung Suci. Ini katanya aja ya, 1 hari di alam sana adalah 100 tahun di alam manusia. Berarti, kalau 1 hari aja dia belum tumimba lahir, sang roh yang meninggal ini, berarti dia punya kesempatan untuk 100 kali terima ulambana ya, Susiung Suci, ataupun kata lain cembeng ya. Nah, di sini cerita dimulai nih. Anak-anak itu pas cembeng ya punya tamak, yaitu minta dilindungi, diberi harta kekayaan ya, dan mohon perlindungan. Mereka ini bakar uang kertas bertumpuk-tumpuk yang nilainya kalau kita lihat di tulisannya itu nggak masuk akal. 1 lembar itu bisa 1 triliun rupiah. Mungkin kalau ada tempat lagi mungkin dia cetak nolnya lebih banyak lagi di belakang ya, Susiung Suci ya. Jadi coba bayangkan, 1 tumpuk aja itu nilai berapa triliun ya? Itu udah nggak kebayang. Apalagi kalau sifat tamak ataupun maruknya itu udah muncul, itu bisa bertumpuk-tumpuk itu duit itu. Belum lagi bakar pesawat, bakar helikopter, bakar rumah, mobil, parabola, pembantu, mesin cuci, dan sebagainya. Nah, ini sekilas nih ada pembicaraan antara umat yang mati tadi, yang meninggal, dengan dewa yang disembah nih. Kan ceritanya masih protes ya, Susiung Suci ya. Si umat mulai protes lagi. Umat bilang, Dewa, wong 8 anak saya itu kirim uang begitu banyak ke saya. Kenapa saya tidak terima ya, Dewa ya? Wah, saya enggak suka itu caranya itu, Dewa. Saya enggak senang itu. Wong saya punya hak toh. Anak saya begitu berbakti kirim uang sekian triliun. Wong saya masih hidup banyak nggak ketemu itu duit itu. Tapi saya mati begitu banyak, Dewa. Kok saya enggak terima duitnya? Yang anak-anak saya bakar itu. Si dewa dengan tersenyum jawab, "Nah, kamu baru meninggal." Istilah keren bahasa Inggris, is dead. Gitu. Baru mati, baru bye-bye. Jadi kurang paham. Sekarang, coba kamu lihat di sekeliling kamu. Apakah ada transaksi jual-beli seperti kehidupan di dunia kamu yang masih kamu hidup itu, dunia fana? Umatnya diam yang meninggal ini. Tapi dia terbuka kambuhan, ya namanya pandangan salah, kalau sudah jadi salah selanjutnya selamanya, karena doktrin sudah tergambar di otak dia. Umat tanya lagi, lah oke lah duit itu, nggak ada transaksi di sini. Ya, kalau rumah, kenapa saya juga nggak terima ya, Dewa? Si Dewa jawab lagi, kalau setiap anak kirim rumah kertas, kamu dalam 1 tahun aja 8 anak kirim 8 rumah loh, ya. Berarti kamu 1 tahun punya 8 rumah. Nah, terus sampai kehidupannya sudah miliaran tahun ini di bumi ini ya maksudnya ya. Ada berapa triliun rumah ya alam yang sudah di alam ini yang meninggal. Setiap anak kirim 1. Ini bumi udah miliaran tahun. Jadi kalau dari dulu zaman baheula orang selalu kirim rumah, itu berapa banyak rumah ya harus tersedia di alam ini.
Dan alam ini butuh berapa luas ya lahan hanya menerima tampungan bakaran rumah-rumahan kalian. Di bumi aja kagak sanggup. Apalagi udah miliaran tahun alam kematian dan kelahiran kembali, itu berapa triliun rumah. Jadi alam ini mesti berapa luas lahannya ya buat nampung kalian ini yang punya pikiran seperti gini. Belum lagi dia bilang. Dewa bilang, belum lagi anakmu sekarang udah keren nih. Zaman now lah ya. Bakar pesawat. Kamu pikir nggak berapa luas lahan yang dibutuhkan untuk parkir satu pesawat kamu aja? Belum anak-anak lain itu juga ikut-ikutan bakar-bakar pesawat dengan harapan nanti mereka bisa kebeli pesawat gitu loh. Nah, kenapa nggak sekalian aja bakar pilot dalam bentuk kertas? Pilotnya aja sekalian dibakar. Jadi kamu kan nggak usah nyetir pesawat sendiri. Katanya. Berikut juga spare part-nya dalam bentuk kertas. Di alam sini kan nggak ada pabrik loh. Nah, kamu ada pabrik di sini. Lihat sekeliling ada pabrik spare part-nya pesawat. Nggak ada tuh. Nah, lanjut nih suci. Dewanya kayaknya udah sedikit sewot ya. Supaya kamu tidak perlu repot-repot cari suku cadang yang rusak kan. Jadi kan kamu sekalian suruh anak-anak kamu itu bakar-bakar aja pabriknya sekalian dah, dibakar ya, biar enak sekalian. Nanti ada manajer, direktur ya, dan karyawan dan mesin-mesin sekalian. Jadi nggak susah gitu. Terus dia juga mau tanya kamu, emangnya manusia itu dengan bakar kertas itu ya, manusia itu bisa menciptakan roh atau nyawa untuk melayani kehidupan alam lainnya. Contoh, anakmu bakar pembantu dalam bentuk gambar kertas. Jadi dia bakar kertas itu dalam bentuk orang melayani kamu. Terus manusia itu apa bisa menciptakan nyawa di alam sekarang ini, alam kematian ini? Cobalah kamu berpikir kembali. Yang bisa menciptakan manusia itu siapa? Pasti jawabannya adalah Tuhan yang Maha Esa. Nggak mungkin kan anakmu bisa menciptakan manusia, mengirim pembantu dalam bentuk orang di alam yang sekarang kamu mati ini. Nah, si umat nggak mau kalah juga nih, protes lagi. Oke lah, itu semua nggak bisa lah. Katanya. Jadi kenapa sesajian berupa daging ayam, babi, ikan, saya juga tidak terima. Dewa udah kesel nih kayaknya nih. Ini anak ngeyel bener loh. Diajak ngomong tuh nggak mau ngerti, tak jita juga katanya. Dewa ngomong gini, kamu sekarang udah meninggal di alam ini. Perut kamu ada rasa lapar nggak? Ada rasa haus nggak? Enggak kan? Nah, di sini kamu tidak perlu segalanya. Yang kamu butuhkan adalah melatih diri. Kembangkan kebijaksanaan sambil menunggu hukum karma yang telah kamu perbuat selama hidup ini. Segala perbuatan yang telah kamu perbuat selama masa hidup harus dipertanggungjawabkan, bukan seenak perutnya. Dan para anak-anak kamu yang punya pandangan yang salah, mereka menyajikan daging ayam, babi, ikan, itu juga namanya pembunuhan. Saat dibunuh, para makhluk hidup itu juga merasakan kesakitan luar biasa. Ini juga namanya perbuatan karma buruk. Jadi, bila mana anak-anak kamu ingin berbakti ke orang tua yang sudah meninggal dunia, mereka cukup berdoa dengan tulus, ikhlas, dan melakukan pelimpahan jasa. Semoga para leluhur dan makhluk hidup yang sudah meninggal bisa lahir kembali ke alam bahagia. Syukur-syukur bisa lahir di alam dewa. Nah, demikianlah cerita saya ini. Semoga bermanfaat. Nah, ini hanya tentang penggambaran pandangan yang salah Siung Seci. Nah, silakan next slide selanjutnya. Di dunia ini, ya saya baca Mandarinnya dulu ya Siung. 世间有两件事情不能等，不可等。第一，就是做好事。第二是孝顺。Di dunia ini ada dua hal yang tidak boleh ditunda. Pertama adalah berbuat kebaikan, dan kedua adalah berbakti kepada orang tua. Sampai di sini, Siung Seci. Kalau ada yang ingin sharing, silakan. Saya mungkin juga sama Seci saya banyak bicara salah, mohon maaf juga ya. Silakan dimulai sharingnya Siung Seci. Kanan. Kanan.
Silakan di-sharing, mungkin ada yang mau sharing. Cảm ơn sư兄sư姐. Kanan sisi ya. Berhubung belum ada yang ambil kesempatan, mari saya genggam dulu ya kesempatan ini ya. Iya, sisi. Ya, silakan Suci. Hari ini yang materi yang dibawa Susiong Suci sangat-sangat menyentuh ya. Ini mengingatkan kita, terutama ya orang tua yang masih ada di samping kita benar-benar xiaosun ya, harus xiaosun. Terus satu lagi yang saya petik ya, yang saya merasa untuk saya pribadi, saya merasa rasa bakti yang paling utama adalah jangan membuat orang tua kita risau. Itu yang paling utama ya. Berarti secara tidak langsung kita benar-benar harus menjaga pikiran kita dan ke arah mana tubuh ini kita arahin, itu yang paling penting ya. Jadi dengan orang tua tidak risau itu udah membuat mereka jadi ini udah membuat mereka hidupnya tenang lah seperti itu. Terus karena kita semua tahu ya, itu hari kelahiran kita merupakan itu munanju ya, karena itu antara hidup dan mati ya. Jadi benar-benar kita harus sangat kangen ya atas tubuh ini, sudah dilahirkan dengan begitu sempurna, jadi benar-benar fungsi yang harus hencencie gitu loh. Itu saja sih sharing saya. Kangen Suci. Kangen Suci, Kanan sharingnya sisi. sangat bagus sekali. Seperti Yesi Suci ya, anak yang sangat berbakti ya pada orang tuanya sama mertuanya. Sungguh suatu keluarga yang sangat penuh berkah ya Suci. Patut dicontoh sisi. Kan masih banyak kekurangan yang harus di-upgrade Susiong Suci. Silakan siapa yang mau sharing lagi? Dengan Susiong Suci ada yang mau sharing? Silakan dibuka mic-nya kalau mau Susiong Suci ya. Ada yang mau sharing? Semua terpana sama Susiong Suci punya cerita nih. Bagus banget Susiong Maaf Suci. kalau masih banyak kekurangan ya Susiong Suci man. Sampai terpana nih Susiong Suci, dia mulai nggak ada ini. Ada yang mau ini sharing? Sharing sedikit. Tadi Suci. Ya. Sudah tahu Susiong deh. Ada ini. Sudah tahu Susiong untuk sharing dikit. Ya, Suci. 大家好，师兄师姐们。 Halo Suryanto. Saya dari tadi menikmati sekali nih Susiong Tang Liping sama Min Suci. Tadi dari kita dari bumi sampai ke atas langit kita udah dengar semuanya. Ya, tapi bagaimanapun juga kayak tadi cerita Moggallana ya, kita lihat memang dia seorang Arya yang sudah mencapai tingkat kesaktian juga ya. Kalau kita bilang tingkat kesaktian ya dia bisa mau ke neraka, dia bisa ya. Jadi kita lihat dia memang ada kesaktian dari pelatihan diri ya. Tapi Susiong Suci, kalau kita pikir apakah kesaktian ini bisa semaunya kita pakai ya? Tentu dilihat dari kondisi tadi dia mau menolong ibunya aja ya. Ini ceritanya kan tidak semudah yang kita bayangkan ya. Jadi kalau cerita Moggallana ini bukan hanya pada saat dia mau menolong ibunya aja. Ini ada cerita dia pada saat dia mau suku Sakya dibantai, dia pun mau menolong suku Sakya itu ya. Dengan ilmu kesaktian dia bawa satu mangkok terbang yang orang yang ditolongin sampai di dalam mangkok itu akhirnya sampai di tangan dia jadi apa saja? Jadi darah semua. Jadi ini sebenarnya mau menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya itu kalau karma perbuatan ya nggak ada yang bisa keluar dari kondisi itu. Tapi kenapa tadi dikatakan Buddha bisa kasih petunjuk ya bagaimana dia bisa menolong ibunya keluar dari kondisi itu. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat kok bisa ya ibunya tertolong oleh karena itu ya. Tapi kadang-kadang kita harus katakan bahwa ibunya sendiri juga
ya, walaupun dalam kehidupan ini dia sebelum meninggal dia banyak berbuat yang tidak baik ya. Dan juga di sini juga dikatakan dia telah artinya sama Tridharma ini dia telah melanggar banyak sila-sila ya. Jadi kita lihat memang perbuatan di dalam itu sudah penuh ketamakan, kebencian dan juga ya artinya perbuatannya tidak baiklah untuk dijadikan contoh ya. Tapi kenapa Moggallana bisa itu? Karena diarahkan Buddha pada saat itu juga masa fasa. Masa fasa mereka melatih diri tidak keluar rumah karena pada waktu itu musim panas kan, yang kita udah dengar ya, musim panas. Jadi memang ya itulah Susung Suci. Kita lihat pada saat kondisi batin seseorang murni, kayak para praktisi melatih diri. Nah, pada waktu kondisi mereka sangat murni, mereka pada saat itu dengan ketulusan mereka berdoa. Jadi Susung Suci ini ketulusan ini sangat diperlukan di dalam bertindaknya. Kalau tanpa ketulusan, mungkin hasilnya juga tidak seperti itu ya. Tapi Buddha kan maha tahu, Buddha maha sadar. Dia bisa melihat kondisi itu tepat dan tentunya tidak tertutup kemungkinan jalinan jodoh ibunya dalam masa-masa sebelum masa ini, masa kehidupan ini, juga mungkin beliau juga ada berbuat hal yang baik sehingga waktunya pas ya bisa ditolong ya. Nah, kita lihat hal-hal begini sekarang, apa yang Master sampaikan ke kita sih sebenarnya? Tadi bilang putu ya, putu pada kalau di ajaran Buddha kan ulambana ya. Sebenarnya putu sama yang kita bilang yang Pelimpahan jasa. Bukan pelimpahan jasa, yang biasa cengbeng-cengbeng juga mungkin istilahnya saya nggak tahu ya, tapi di dalam ajaran Buddha ulambana itu memang adalah satu ungkapan dalam ajaran Buddha itu bahwa menolong yang tergantung terbalik ya, kita bilang tergantung terbalik itu ya. Sebenarnya Master mau arahkan kita kemana sih dalam hal ini ya? Bahwa kalau binatang kalau mau dibunuh tetap dia akan dibalikin gitu loh, digantung ya. Jadi apakah binatang itu dilahirkan memang untuk disantap manusia? Nah, ini jadi persoalan kita sekarang. Seperti zaman COVID ini ya, kita lihat banyak kita mendapat arahan dari Master. Sekarang Master bilang apa? Fei su uke, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Artinya mutlak, saya rasa kata itu lebih tuh harus bervegetarian. Saya pernah terjemahkan yang kemarin ada 3 hal ya. Pertama, Master menghimbau hendaknya bervegetarian. Terus kedua, harus cheating, udah pastikan harus jusu. Nah, sekarang terakhir Master nih di COVID ini Master bilang hui subuke. Sudah harus tidak boleh tidak. Jadi kita lihat apa yang bisa membantu kita keluar dari kondisi ini. Ya, tentunya kita masih banyak waktu untuk berpikir ya. Mulai dari hal ini kita harus berpikir ya. Apakah kita hanya rasa takut aja yang membuat kita tiap hari dibingungkan oleh hal ini. Padahal kita sudah diarahkan ya. Dari zaman Sang Buddha juga minta supaya kita selalu menjaga sen kou i. Dengan tubuh, pikiran, ucapan, supaya kita bisa luas, bisa tenang, berada dimanapun, merasa tentram dan damai ya. Tidak merasa itu. Ini contohnya Susung Suci, saya alami sendiri ya. Pada saat pertama kali saya jusu ya, saya bervegetarian itu pertama memang terasanya masih banyak godaan ya. Tapi sejak saya merasa kenapa harus makan mereka, baru kita bisa terpuaskan gitu. Padahal kita dari dulu pun karena kita sejak kecil disuguhkan hal-hal ya, makan ini, makan itu supaya kita bergizi ya. Tapi tentunya kita kan sudah dewasa ya, kita juga bisa diajak untuk berpikir ya. Nah, sejak saya melihat
film yang diputarkan waktu training itu, ya sapi itu dibawa ke dalam, sapi itu menoleh ke belakang, dia tidak mau dipaksa untuk masuk, ya, tapi dia dengan gagah berani dia masuk ke dalam, ya, akhirnya dia bisa terima kondisi itu. Tapi saya rasa tuh Master ada bilang, ini dia bawa kebencian, itu saya rasakan tuh benar. Jadi sejak saat itu, saya merasa apakah hanya demi 3 senti atau 3 inilah di tenggorok kita ya. Toh sekarang makanan, Pak Master pernah bilang, makanan masuk ke dalam kerongkongan kita, kalau kita muntah kembali rasanya sudah beda. Sesungguhnya saya rasa kita bisa rasakan bahwa itu benar gitu loh. Sedangkan kita punya ciu kong, aja ya, 7 lubang di tubuh kita aja itu sudah mengandung artinya tidak bersih ya. Jadi kalau kita pikir-pikir ya, ada yang bilang perut kita jangan jadi kuburan ya. Tapi saya rasa benar. Dan ada satu kata yang Master sampaikan, saya selalu ingat. Apa kata Master itu? Adalah kalau kita mau melatih diri, ya, bersihkan diri dari dalam dulu. Bukan harap orang lain yang itu. Bersihkan dari dalam dulu. Nah, bersihkan dari dalam mulai dari mana? Harusnya mulai dari kita, apa yang kita makan. Jadi saya rasa sejak saya mulai bervegetarian, pertama memang terasa badan lagi penyesuaian ya. Kita bisa terasa agak menurun berat badan kita. Itu paling pertama saya rasakan. Tapi sesudah itu, sudah penyesuaian sudah oke, nggak ada masalah kok. Saya rasa ya oke aja. Ada yang bilang dia merasa lebih ringan, ya betul. Merasa tidak ya mungkin cara makan juga mesti ada caranya ya. Ya kita jangan banyak makan yang mengandung gluten atau apa ya. Kalau sayur-sayuran sih oke aja. Jadi memang kita perlu renungkan sendiri. Hal yang baik memang itu perlu kita lakukan. Jadi sejak saat itu ya sampai sekarang nggak terasa terbebani ya. Saya pernah diundang ke pesta pernikahan ya. Terus makan meja lagi, waduh, itu juga agak repot ya. Tapi ya makanan yang keluar waktu itu pertama kali saya masih jopin saya. Sudah, yang saya ambil, yang saya mau saya ambil sayur-sayurnya aja. Tapi ya yang sekeliling kita juga ya mereka juga agak terlalu pusingkan kita ya. Kita makan kan bersama-sama. Tapi kita makan yang kita mau aja, yang sesuai itu kadang-kadang ada hal itu masih jopin saya. Tapi ya tekad adalah dari kita, keputusan dari kita. Kita seperti orang merokok, kalau dia mau putuskan tidak merokok, dia bisa loh. Tapi kalau kadang-kadang kita malah mungkin tunggulah ya, saya masih ada keinginan makan ini. Ya, mungkin nggak ada kata awal yang membuat kita tuh memutuskan itu. Tapi kalau ada niat, saya rasa semua orang bisa. Ada satu hal lagi, orang cuma takut dokter. Kalau orang tuh udah divonis apa, ya penyakitnya apa, ya dokter cuma bilang, dia misalnya kena kanker paru-paru. Dokter cuma tanya, Anda masih pengen hidup nggak? Kalau pengen hidup, mungkin Anda mulai sekarang sudah harus berhenti merokok. Kok kenapa dia bisa gitu? Jadi kadang-kadang kita pikir ini insting aja ya, satu niat pikirannya aja kita bisa ini sing tong san qian. Satu niat yang itu bisa menggetarkan 3 dunia. Ya, jadi kadang-kadang satu niat tekad aja itu bisa membuat orang tuh berubah pikirannya. Cuan ini instingnya. Jadi semua berbalik ke kita sesungguhnya. Mau atau tidak keputusannya ada di tangan kita. Gak ada yang orang bisa menggantikan kita ya. Tapi kadang-kadang masih ada hal yang terkondisi. Ya kita harus bisa lebih ya, bisa menyesuaikan ya. Tapi ini maksudnya nih pribadi saya sesungguhnya ya. Ini kadang-kadang kita mesti lihat kondisi. Ada yang niatnya ada, tapi kadang-kadang masih ada lingkungan yang belum bisa disesuaikan ya. Jadi banyak hal kadang-kadang
kita masih harus yang ingin ya, ingin ada nggak gitu, ada kondisi yang bisa kita itu. Kalau nggak tepat ya mungkin harus kita bersabar. Itu aja Susung Suje. Ya karena Susung Suje, mungkin berikutnya kita kasih kesempatan untuk yang lain lagi. Kan Surianto, Susung. Mungkin ada yang mau resen? Silakan resen. Suryanto. Susung Suje, ada yang masih mau sharing? Suje. Suryanto, Susyong sangat benar sekali ya. Kita itu hewan bukan terlahir untuk kita makan, bukan merupakan terlahir di dunia ini untuk menjadi santapan manusia ya. Itu karena kita yang tidak menjaga kita punya Sun Kou Yi gitu loh. Jadi sehingga kita masih penuh dengan kekotoran batin kita, ingin memakan hewan gitu loh. Itu makanan benar hanya berselang berapa detik atau menit aja, cuma di ujung lidah kita aja, lidah perasa itu. Terus masuk ke dalam tubuh kita udah tidak merasakan apa-apa lagi gitu. Nah, itu kita menjadikan tubuh kita seperti kuburan massal ya. Itu 那些尸体就是埋在我们的身体 gitu loh. Jadi kita di mana kita sering-sering mendengar dharma sehingga kita lebih membulatkan tekad kita lagi untuk terus bervegetarian ya, Susyong Suje. Kan Ân. Masih ada yang mau sharing? Kita undang. Saya Jocelyn dari UK, dia mau sharing sedikit ya kan. Boleh, silakan. Halo, Siku, aku mau sharing sedikit dari presentasi Papa Mama tadi. Aku setuju berbakti adalah berbakti itu sangat penting. Pa, Ma. 信珠，你可以讲中文或者是英文。可以讲英文吗？中文也可以，英文也可以，两种都可以。Oke, boleh pakai bahasa Inggris ya ngomongnya? Boleh, silakan. Sesudahnya. So, filial piety is a very important value. A few years ago, I used to question why my parents respectful when they misunderstood something. However, one day, my dad came to talk to me. He told me that he was sorry. He came clean to me and confessed that my parents aren't perfect, but they're trying their best. From then on, I realized no one is perfect. Neither are my parents. To uphold and care for your family. 声音不好。声音不好。这里比较好吗？可以了，可以。OK。可以吗？这边？可以。比较清楚。OK。So, I am very grateful that I have wonderful parents who love me very much and would sacrifice so much for the upbringing of me and both of my brothers. I admire the both of them for all their sacrifices, for I know that I can never be like both of them, who put so much away just so me, my brothers, my grandparents could have a peaceful, stress-free life where we do not need to worry about not having money, food, or a roof over our head. To my mom, I want to say thank you for giving up your job to take care of the three of us children. I don't know how different it would have been if I didn't have you to fetch me after school, to cook breakfast for me every morning, to cook lunch for me, to do my homework with me, to be by my side all throughout.
You worked so hard and studied so hard to become a dentist, yet you sacrificed this so that you could take a good care of us. Even though you weren't formally a dentist anymore, being a mom, a housewife, is a job in itself. You've done so much for me. You had to run so many errands during the day, all the bangs, the house decor, the interior designs, our bed sheets, the curtains, everything. It's all from you. Without you, nobody else would have been able to design such a wonderful, beautiful home. You spent so much time looking over all the different paint colors, the wallpaper, chandeliers, chairs, tables. Without you, we wouldn't have known where to get the cheapest, best quality bed linen. Mom, I want you to know that all your hard work did not go unnoticed. I see it, and I know it, and I thank you, and I love you so much. And to my dad, thank you for letting go of your freedom, your wants, your needs to provide me, my brothers, and our grandparents with the best conditions for our upbringing. When you were young, I know you probably would want to have spent a lot of time with my mom, just the two of you as a couple, loving each other. I know you probably would have wished you could have stayed home to spend time with me and my brothers, to watch our baby steps, all our first experiences, to be right next to Mom, watching us grow up. I know you probably would have loved if you could have had more time to sit down with our grandparents, spend time playing Chinese chess, sipping tea. You gave all of these up to focus on your work, to save all the money you could, so that all of us could enjoy the luxury, could enjoy the fruits of your labor. You were never selfish. You never hogged the money to yourself. You never bought new clothes for yourself. You never did buy new shoes, wallet, or a belt. Mom saw this and she got them for you. You wanted what's the best for us, so you gave up your wants and freedom to allow us to enjoy your fruits of labor. To my dad, thank you so much for always thinking about us, thinking about how you could teach us to be a better version of ourselves. Thank you for always repeating the same story in the dinner table, so we would know what it's like in the real world, so we would know the rights and wrongs. Thank you for always thinking the best of us, reinforcing the importance of always eating together during dinner time as a family. Now that I'm studying abroad and away from you, like what you said before, I really miss the dinners we had together when we could all talk together and spend time as a family. Thank you so much. And I really agree with this presentation, with the moral of the story, that we have to respect our parents, and we really owe them our respect, to care for them when we grow up, when we are able adults. Thank you. Xin Dụ. Xin Dụ. Xin Dụ. Yeah. 养孩子，培养孩子，是一个父亲的责任。爸爸讲印尼文比较好。爸爸讲中文了，但印尼不明白。你没有欠过爸爸妈妈什么东西。You never owe your father and your mother。我们所做的一切都是很诚恳的，就是为了你们的将来。你所说的你欠我们的，那是没有欠的，没有说什么牺牲的。一个父母亲对孩子们呢，如果有爱心，他的儿子里面，这个儿子 forehead 里面，如果有写一个家的字，有一个 printing 家 family， 这个有一个 huruf keluarga family， 那是永远就是说不会犯错事，也是说永远就是为了一个家。你没有欠，你不要有一个心理说你欠什么东西的呀，你要记得我要讲的，你只需要继续你的生活，好好读书，为了你自己的前途，
你不用说我要以后我长大了，我要养我的爸爸妈妈，我要对爸爸好，这个不需要。你最需要你要快乐，身体健康，做好你自己的本事，你应该做的事情啊，安分守己过日子。你懂爸爸的意思吗？你要记得永远安分守己过日子 ，OK？ ya， 父母亲应该做的，你没有欠什么东西。saya rasa begitu aja师兄师姐。 Maaf ya,师兄师姐jadi tempat. Susun saja. Sharing bagus banget. Terus betul kata Nifin juga, kita belajar dengan sungguh-sungguh dan kita berbuat yang bisa menjaga diri sendiri, itu juga sudah bakti terhadap orang tua kita sih. Kanan. Ada yang mau sharing lagi? Ada yang mau sharing? Sudah masih ada yang mau sharing? Kali sudah bisa tambahin beberapa kata sudah. Kali sudah. Supaya sudah ada mau tambahin nggak? 阿弥陀佛，师兄师姐晚安。 Wan-an. Aduh, Puspa dengarnya juga ikut terharu nih. Sungguh bahagia ya. Satu keluarga ya, semuanya ya saling mengasihi ya. Sebenarnya ya kembali lagi kalau kita bilang ya kita sangat kanen ya bisa mendapatkan satu keluarga yang dimana kita punya karma, yaitu karma buahnya yang baik ya, sehingga kita bisa saling mengasihi ya. Jadi di sini benar-benar kita bilang ya kembali lagi ke kita bilang hukum sebab akibat itu ya. Kenapa kita bisa jadi satu keluarga? Kenapa kita bisa bersama? Itu semuanya sebenarnya ada hukum sebab akibatnya juga. Seperti kita saudara sedharma, itu juga ada hukum sebab akibatnya. Mungkin kita sudah dari masa lampau, kita sama-sama dalam pelatihan diri, akhirnya kita ketemunya sekarang di Ceci lagi. Jadi ini benar-benar kita sungguh sangat bahagia ya, kita bisa memahami apa yang selalu Master ceramahkan. Setiap saat selalu mengingatkan kita bagaimana kita bisa menjalin jodoh baik dengan semuanya. Jalinan jodoh ini benar-benar dapat kita terlihat sekali ya, dari keluarga kita, dari kita sesama saudara sedharma. Ini benar-benar hari ini Puspa merasa kanen ya, sangat terharu juga sih dari anaknya Sejie Mimi ya, jauh-jauh centet lai kanen fumu ya. Jadi terharu benar kanen Niman Amitobo. Amitobo, kanen Puspa Sejie. Kanen. Sudah masih ada yang mau sharing? Sudah. Oke, Ari, sudah sharing dikit dong. Oke, Ari, sudah. Oke, Ari. Sudah mau sharing? Sudah. Ini di dalam ada 49 orang loh. Coba masing-masing bisa sharing mengenai yang kita dapat hari ini ya. Mungkin keluarga kita, saudara kita, mengenai apapun yang dharma kita dapat, itu benar-benar kita bisa saling ini ya, berbagi ya. Sungguh-sungguh sangat bahagia. Kita bisa merasakan sukacita itu. Dari Sesiong Sejie, ayo silakan. Yusni sudah deh. Yusni sudah bagi sedikit. Wan-an. Chun Sejie. Oh, sudah silakan. Ya, sharing sedikit ya. Nifin Sesiong Mimi Sejie ya. Materinya hari ini sangat bagus ya, sangat menyentuh. Tadi poin yang Sesiong sampaikan bilang ya berbakti itu pada saat orang tua masih hidup itu adalah lebih baik daripada setelah orang tua tidak ada ya. Saya juga sangat tersentuh tadi Jocelyn ya, bisa ikut masuk dan khusus mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya ya. Orang tua tidak pernah mengharapkan balasan yang apapun dari anak ya sebenarnya, tapi yang penting anak tidak membuat orang tua khawatir, itu sebenarnya yang paling utama. Sebagai orang tua kita selalu mengharapkan
anak itu dalam kondisi dia sehat, dia bahagia, dia bisa di jalan yang benar, jadi orang tua tidak khawatir, itu paling utama ya. Nah, kita juga sebenarnya anak ya dari orang tua kita. Kalau orang tua masih hidup, tentu kita harus memanfaatkan untuk berbakti pada orang tua kita. Kalau memang orang tua sudah tidak ada, ya dengan berbuat kebajikan lebih banyak, ya, dengan bervegetarian, semua pahalanya kita limpahkan untuk orang tua kita yang sudah tidak ada. Itu adalah satu cara juga ya untuk membalas budi jasa orang tua kita. Ya, itu aja sharing saya ya. Karena ya Sisyong Suci, karena benar sekali ya. Salah satu wujud bakti kita kepada orang tua adalah dengan bervegetarian juga ya. Dengan badan yang sehat, jadi kita bisa berbuat banyak kebaikan dan mendatangkan karma yang baik. Dan apabila orang tua kita sudah meninggal, kita bisa melimpahkan semua perbuatan baik yang kita lakukan untuk beliau ya. Kan Sufi Suci. Masih ada yang mau sharing, yang masih ada yang mau sharing. Halo, Susian. Sebenarnya kita ini kayak saya ya, Susian ya. Papa mama saya kan udah meninggal. Apa yang bisa kita lakukan? Paling kita dari tubuh yang diberikan bisa ini berbuat sesuatu. Intinya enggak untuk berbuat kebaikan lah. Jadi enggak, setidaknya orang tua enggak kecewa, mengecewakan orang tua gitu. Ada yang mau saya lagi Susian. Poppy Lausi kayaknya Poppy Lausi. Poppy Lausi mau sharing dikit. Jun Sejie, saya rasa ini semua Sisyong Sejie lagi merenungkan ini. Apakah mereka sudah berbakti pada orang tuanya sampai tidak bisa berkata-kata? Mereka sampai saking terpesona sama Tanifin sama ini. Iya, apalagi tadi dengan Justin. Begitu dengan anaknya sharing, waduh. Sudah berbakti ya. Sampai mikir kembali nih. Saya sudah berbakti belum ya sama orang tua saya, terus benar saya harus kasih tahu anak saya jangan ada merasa berhutang ya gitu. Tapi baik-baiklah jadi orang. Ya. Mungkin semua lagi merenung ini. Ini setelah selesai ini semua pada sharing orang tua nih. Tapi boleh sebaiknya dimanfaatkan ya, apalagi ini sudah bulan 7 penuh berkah ini ya. Bagi yang mungkin belum vegetarian, manfaatkanlah bulan ini bervegetarian full. Kemudian limpahkan jasanya untuk orang tua kita walaupun mereka masih hidup. Mereka pasti akan mendapat pahalanya itu. Ya, ini kesan saya, maksudnya ini pemahaman saya ya tentang berbakti salah satu caranya ya. Karena nih Sisyong Suci, sorry nih asal masuk aja nggak izin dulu. Ya, Sofi betul sekali. Sebenarnya kita di bulan penuh berkah ini kita bervegetarian juga, itu sebagai rasa wujud bakti kita terhadap orang tua juga. Kita bisa limpahkan kebaikan kepada orang tua kita, ke orang-orang yang kita sayangi juga sih. Ada yang mau masuk sharing nggak? Ari sudah sharing dikit dong. Suci Sri juga boleh tuh, Suci Sri itu. Ini tinggi, kita kasih kesempatan, ini udah hampir jam 9 juga sih. Tommy Susyong, bagaimana berbakti kepada mama, Tommy? Wan An Seku. Nah, Wan An. Tommy. Gimana nih? Ya, sebelumnya saya kanan dulu ya sama Seku Mimi yang udah ramah hari ini. Sama Sepo. Sebelumnya saya kenal Mimi Seku itu waktu ke Palu ya. Sebelumnya belum kenal. Nah, ya pasti berbakti kepada orang tua itu udah
kewajiban setiap hari mendengar nasihatnya, itu udah pasti. Ya kadang mami sih ada marah juga, ya dengerin aja ya. Kenapa bisa begini, kenapa bukan begitu, pro dan kontra gitu lah, maksudnya nggak sesuai, sehingga cekcok gitu kan. Sekarang karena lebih sering dengar, lebih bisa memahami gitu. Seperti yang tadi Sepo buka yang tentang Biku Moggallana, memang mama dari Biku Moggallana ini pengen anaknya itu menjadi sukses. Tapi ternyata sebelum Biku Moggallana menjadi seorang biku, dia sudah tersadarkan bahwasannya Dharma itu lebih penting dari semuanya itu. Tapi tetap Biku Moggallana mendengarkan nasihat ibunya untuk tidak menjadi seorang biku. Nah, waktu ibunya Moggallana sudah wafat, nah baru Biku Moggallana merasa sudah waktunya saya menjadi seorang biku. Itu sih menurut saya. Jadi ia juga nggak serta-merta langsung menjadi seorang biku tanpa persetujuan dari ibunya sendiri. Nah, itu merupakan suatu contoh yang baik. Jadi jangan bilang, vegetarian tuh memang vegetarian tuh bagus, tapi kita nggak bisa meniru orang, kamu vegetarian bagus. Nggak bisa langsung bilang begitu, dan orang mau mendengar kita, itu nggak bisa. Harus step by step baru bisa seseorang mendengarkan kita, karena kita memberikan contoh yang baik kepada orang lain. Itu sih Seku. Kanan. Kanan sharingnya. Mami Susyong. Ya. Jadi sekarang teman-teman ada yang udah ikut bervegetarian? Teman-teman, maksudnya teman kuliah, teman sekolah Iya, gitu ya. Teman kuliah, teman sekolah itu sebenarnya kan nanti kan topik selanjutnya ya. Saya pengen jelasin aja sih, kalau misalnya topik selanjutnya ini kan nanti kan sama siapa tuh? Iya sih, sepupunya anak kan mau pilih, mau jelasin. Cuman secara singkatnya belum ada temen yang mau mengikuti. Tapi kalau mau kita misalnya nih teman kuliah kan beragam ya, ada yang beragama Muslim juga, ada yang Buddhis, ada yang Kristen juga kan. Nah, bilang ayo kita makan VG gitu kan di Tanjung. Kan kuliah di BINUS. Nah, di BINUS itu kan ada deket restoran VG namanya Loving Heart yang deket KFC itu bertiga. Nah, bilang yuk kita ke Loving Heart, enak loh. Karena mereka mau mendengarkan saya, ya udah kita bersama-sama semua ke Loving Heart makan VG. Nah, itu dimana teman-teman mau ikutin itu sebagai mungkin suatu pencapaian ya, maksudnya kita bisa mengajak mereka untuk makan VG sekali aja, itu udah bagus ya. Berharap sih lain kesempatan kita bisa makan VG lagi gitu. Tapi ya nggak bisa paksa, karena kan itu kan tergantung niat mereka juga. Kalau mereka nggak mau makan, ya udah gitu. Itu sih Seku. Oke, kan ditunggu ya nanti kalian kamu sama siapa? Dengan Willy ya. Oke, Siayu kan. Kita panggil Usman Susyong deh, sharing sedikit. Usman Susyong sharing dikit dong. Ya, sebetulnya nggak begitu banyak nih ceritanya, tapi kepikiran tadi ya kalian Susyong ya. Sharing malam ini bagus sekali, dan keluarga dari Livin Susyong dan Mimi Sece memberikan satu pencerahan lah buat keluarga saya juga ya. Dari sharing yang tadi, cerita seorang mama ya, seorang ibu yang mengandung anaknya selama 9 bulan itu, dan kisah perjuangan seorang ayah ya yang memberikan nafkah buat keluarganya itu memberikan ilham kepada saya ya. Dan juga kata perenungan Master Cheng Yen bahwa ada 2 hal yang tidak dapat ditunda lagi. Yang pertama, berbuat kebajikan, yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Nah, bagi saya untuk berbuat kebajikan, saya kira di Cici ini adalah jalannya. Ini adalah ladang berkahnya. Yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Memang
sekarang ini saya masih mempunyai 2 orang tua, dan kondisinya memang sudah cukup berumur dan kondisinya juga udah agak lemah. Nah, pada kesempatan ini saya selalu kumpul dengan keluarga saya, biasa di hari Minggu, ya saya kumpul dengan keluarga, saya dengan kumpul dengan orang tua setiap minggu. Jadi di sini saya ya kesempatan lah, mumpung sekarang itu masih ada orang tua, saya bicara banyak, komunikasi, ada cerita-cerita, ada sharing-sharing. Ya sebetulnya dan kondisi sekarang ini memang orang tua saya lebih banyak di rumah. Jadi ya untuk anak cucu biasanya tuh hari Minggu berkumpul. Jadi mereka benar-benar terhibur. Jadi mereka tuh ada teman untuk bicara. Jadi saya sampai selama ini saya tetap mau bicara ya sama ayah papa mama saya masih ada. Saya akan menjalin jodoh dengan orang tua saya. Nah, kadang kalau orang tua saya biasa di rumah waktunya senggang, kadang saya suka kirimin tuh ada WhatsApp ini cerita-cerita yang inspirasi. Bahkan saya juga Mah, Pak itu ada ceramah Master Cheng Yen diikutin lagi, ya. Saya maunya tuh papa mama saya tuh punya itulah sisa-sisa ininya di hari tuanya ini ada berisi inspirasi atau cerita-cerita dhamma. Jadi nanti punya pegangan buat pegangan sisa hidupnya. Ya, pada kesempatan ini saya memang mengajak teman-teman relawan juga ya sama orang tua masih ada, kita harus kunjungi, harus komunikasi, dan paling penting adalah menjaga mereka tetap sehat walafiat. Ya, demikian sharing dari saya. Kanan Sisyong Sece. Sangat bagus sekali ya, Mas Sesyong begitu berbakti ya kepada orang tua ya. Memang benar kita sebisa mungkin berbakti pada orang tua selagi mereka masih hidup ya. Sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Kanan, terus Mas Sesyong. Masih ada yang mau sharing nggak sih, Kanan. Masih ada yang mau sharing? Selamat malam, Susun Suci. Maaf tadi Suci panggil saya ya. Iya, soalnya ini baru muncul nih. Mama saya telepon ya itu berbakti ya. Saya nggak pernah mutusin mau tahulah orang tua mama saya udah 85. Tiap memang saya telepon dia juga, tapi kayak gimana ya? Bisa telepon sehari berapa kali, terus ngomongin hal yang sama. Ya kita kalau mungkin kalau nggak dicuci, sun xiao itu berbakti. Sun itu lebih penting. Sun itu adalah sunnah, sun iya ikuti aja lah. Kita tahu itu salah ya udah nggak apa-apa ikuti. Tadi ngomong saya tahu saya kan ini di samping, tapi saya kan ngomong sama dia. Ya udah saya diamin dulu, nggak saya jawab. Kalau saya jawab di panggilan Chun Suci berarti saya rasakan nggak sopan ya. Saya dengerin ngobrolin sampai selesai, ini baru selesai. Tapi sayup-sayup ada dengar Jocelyn, nggak dengar persis, cuma saya tahu dia mengucapkan, karena setelah itu saya dengar sharing Suci yang mengucapkan kangen ya, anak yang baik, punya berkah yang luar biasa, anak yang Jocelyn kalau masih dengar, Jocelyn you're so great, itu luar biasa sekali, anak-anak seumur dia sekarang sudah sangat tahu kangen ya pada orang tua. Sebentar, apa mama saya telepon lagi? Apa? Oh ya ada telepon lagi. Kalau dia ngomong belum selesai, udah selesai nanti ingat lagi. Ya pokoknya kanan Susun Suci luar biasa kanan ya, Wan An. Kanan sharingnya.
ada yang mau sharing lagi? Satu orang lagi kita kasih kesempatan sharing. Mari Ali Suce. Sudarman Susyong sharing ya. Sudarman Susyong. Tun Suce, mungkin saya bisa sharing sedikit lagi ya. Oh boleh Suce, silakan. Ini saya mau kangen sekali kepada Susyong saya, Tan Livin ya. Saya kan tinggal bersama mertua ya, jadi semua yang beliau lakukan saya melihat ya. Dia sungguh merupakan seorang anak yang sangat berbakti ya, dan seorang ayah yang bertanggung jawab. Itu semua barang-barang dan semua keperluan adalah buat keluarga yang terbaik. Semua yang terbaik diberikan kepada keluarga ya. Dia sendiri maksudnya tidak pakai barang yang berkualitas bagus ya. Semua yang bagus diberikan untuk keluarga ya. Terutama ayah dan ibu ya. Itu apapun yang mereka mau semua pasti tersedia gitu. Nah, itu saya lihat beliau sangat berbakti sekali ya pada orang tua. Kangen Sosyo. Kangen Suci. Sebelum penutupan Susyong ada ini nggak mau rangkuman nggak? Ada yang mau dirangkumkan? Udah penutupan ya Suci? Ya, udah. Oke. Penutupan mungkin saya sharing lagi sedikit ya. Kesimpulannya yaitu ulambana yaitu kita sebenarnya lebih untuk bervegetarian ya. Kata Master ya, putu itu ya putu senming, putu zhongsen ya. Dengan badan yang sehat kita juga berbakti kepada orang tua kita ya. Nah kalau di Ceci, Sang Ren selalu bilang, apalagi akhir-akhir ini selalu ngomong fei su bu ke gitu. Selalu ngomong harus bervegetarian, tidak bisa tidak lagi gitu. Karena ya masa COVID ini juga ya untuk supaya kita memiliki kekuatan karma yang baik sehingga COVID ini juga cepat berlalu ya. Oke, mungkin gitu aja conclusion-nya dari saya. Kangen Susyong Suci. Susyong Suci yang sudah hadir malam ini. Hema Susyong. Hema Susyong. Saya mau menambahkan sedikit ya, Suci ya. Boleh, silakan Susyong. Saya sangat berterima kasih ya sama para Susyong kita dan Suci kita, terutama dari awal kan Erli Suci ya, Chun Suci juga mendukung kita untuk memberanikan diri tampil sekarang. Dan juga para Susyong juga, Harya Susyong juga sangat sabar ya, seperti contoh kemarin 2 hari yang lalu. Terus terang saya sangat gaptek yang ini. Saya biasanya bicara pidato tuh langsung, nggak pakai teks, nggak pakai ini, langsung apa yang di pikiran saya bicara gitu. Nah ini gaptek sekali. Nah Harya Susyong juga dengan sangat sabar membantu pelan-pelan dan pelan-pelan. 2 hari yang lalu tuh menghabiskan waktu hampir 45 menit. Itu pun sekarang akhirnya juga ada yang salah, ada yang nggak nyambung juga di teknologi. Dan ya akhirnya Susyong Harya juga yang jalanin. Terus dibantu juga dengan Hema Susyong. Hema Susyong juga sangat sabar ya. Saya sangat kangen loh. Saya nggak pernah melihat orang-orang yang begitu sabar ya, yang sebenarnya tidak ada untungnya membantu ini. Karena mereka tidak perlu sebenarnya. Tapi mereka bisa begitu sabar gitu, termasuk Susyong ya. Saya terus terang saya belajar banyak sekali Susyong. Saya melihat ternyata di dunia ini ada yang begini. Karena di dunia kita ya, terutama di dunia kita bisnis kita, itu tidak ada istilah seperti yang tadi saya sebutkan. Begitu sabar, step by step, suara juga dengan sangat wenjo ya, sangat pelan, seperti mengilhami gitu, dan merasakan memang orang kalau yang gaptek, terutama nih pertama kali tampil di Zoom karena belum pernah ya,
itu mereka bisa dengan sangat teliti, pelan-pelan, dengan kata-kata suaranya juga sangat lembut, ya, sesiung-sesiung secie ini. Nah, ini nggak gampang. Ini perlu satu namanya pelatihan dan 经过很多年很多事情的这个体力啊，baru bisa itu. Kalau orang umum tidak bisa sesiung secie. Jadi di sini saya mau sangat berterima kasih kepada para semua sesiung secie. Dan saya belajar banyak juga dari kali ini sesiung secie. Dan saya sangat berterima kasih juga diberi kesempatan untuk coba memberanikan diri tampil dengan sangat pede. Padahal sebenarnya juga tidak percaya diri kalau kecuali tidak pakai teknologi ya. Kalau tidak pakai teknologi, saya biasa memang begitu aja ceramah di depan karyawan, ngomong ini itu tanpa ada teks-teks gitu loh. Jadi terus terang ini pertama kali pengalaman yang sangat berharga buat saya. Saya akan belajar tentang kesabaran dan suara yang juga 很温柔、很体贴的感恩师兄师姐。 感恩hewan sesiung. Hebat, luar biasa hari ini, bawanya juga bagus sih. Silakan hewan sesiung kembali ke hewan sesiung. Kepada Jonathan Nathan dan Mimi Kisete, sangat luar biasa ya, kita semua dalam keluarga putri, ya, kita bisa saling belajar dan saling melengkapi. Kita sama-sama bisa saling mengisi ya, di mana ada kekurangan juga kita menambahkan. Saya pun belajar sih banyak sekali belajar di Keci ya. Kita sungguh beruntung ya, kita punya Keci punya guru yang sangat luar biasa ya, yang selalu membimbing kita dengan tanpa lelah ya setiap hari. Nah, kita selalu genggam kesempatan yang ada ya. Jangan sampai kita diberi kesempatan yang ada kita mengabaikan itu. Dan kita juga melihat ya guru kita sangat bersungguh hati yang mengajarkan kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Sangat luar biasa hari ini ya, semua bekerjasama. Dan untuk itu sebelum kita tutup, mari kita berdiri untuk menghormat Buddha sebagai guru agung kita yang telah memberi dharma kepada kita dan guru kita Mas Cangin. Mari dengan segenap kajali hormat Buddha. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Hormat kepada guru kita Mas Cangin, Bunsin. Om itu. Selamat malam saudara sekalian, terima kasih.